Jeju ini tidak ada 3 hal, tidak ada pencuri, tidak ada pengemis, dan tidak ada pintu gerbang. Itu, tidak ada pintu gerbang. Ini tidak dianggap sebagai pintu gerbang. Ini adalah pembatas wilayah antara dunia luar dan kehidupan keluarga yang kadang-kadang tidak menerima masuknya binatang. Jadi sebetulnya ini aja untuk binatang, dan binatang di sini tidak ada binatang-binatang lain yang liar, yang galak seperti di Afrika, yang buas. Ini hanya kuda paling-paling ke sini, dan mungkin kuda lumping kalau ada orang Jawa yang ke sini. Nah, tapi lihat ini 3 kayu ini. Kalau ini dipasang tiga-tiganya, ini 3, diharapkan tidak masuk kecuali permisi atau diundang. Kalau ini begini, berarti yang punya rumah pergi tapi tidak jauh. Ya, mungkin akan kembali sebentar. Jadi kalau mau bertamu, tunggu di sini. Kan kalau ada wifi yang agak baik, tunggu di sini. Tahu yang punya rumah keluar, pulang tunggu sebentar. Tapi ini kan sini ya. Nih, tamunya yang punya rumah pergi. Mungkin 2, 3, 4 hari. Jadi kalau mau datang lagi, buat janji lagi atau pesan ke tetangga, dia akan datang lagi. Tapi kalau 3-3-nya dipasang, tidak ada orang di dalam. Bagi orang yang tidak jujur itu kesempatan. Oke? Tidak ada orang. Tetapi karena di Jeju tidak ada pencuri, tidak ada pengemis, dan tidak ada pintu gerbang, berarti ini rumah yang tidak berpenghuni, dan mereka tidak perlu masuk karena di sini hubungan kemanusiaan yang penting. Bukan kehartaan, bukan kebendaan. Jadi mereka tidak bertamu, tidak datang, bertandang karena mereka tahu pintunya 3-3 kayunya dipasang. Menarik. Jadi cara hidup di bangsa, di suku itu berbeda. Semuanya berlatar belakang dan berharapan ke depan. Jadi tidak ada orang bisa melanjutkan kehidupan dengan baik ke depan kalau dia tidak tertata di masa lalunya. Nah, tertatanya masa lalu ini supaya kita mengambil pelajaran untuk maju ke depan. Bukan seperti banyak anak muda yang galau tentang masa lalu. Itu mengatakan gini, bagaimana caranya melepaskan diriku dari penjara masa lalu? Padahal umurnya baru 16, masa lalunya berapa tahun sih? Nah, keluhan-keluhan seperti itu tidak mengindikasikan harapan yang baik tentang masa depan. Yuk tata masa kini berdasarkan pelajaran dari masa lalu. Lupakan sakitnya, ambil pelajarannya, selalu ada harapan baru. Itu. Sahabat saya yang baik hatinya, masyarakat sini khas sekali cara membuat pagarnya dengan menata batu-batu ini seperti ini tanpa semen. Karena mereka mengenali juga sifat pertama dari Jeju yang banyak angin. Sehingga lubang-lubang ini mengizinkan angin lewat, sehingga dia tetap ada berdiri sebagai pembatas. Bukan sebagai tembok yang mencegah orang masuk, karena di sini dikenal jujur orang-orangnya. Tidak ada pencuri, tidak ada pengemis. Sehingga ini hanya mengenali border, batasan. Sebelum Perang Korea Utara lebih kaya daripada Korea Selatan. Tetapi masyarakat Korea ini agak beda di dalam kecintaannya kepada negara. Jadi di dalam semiskin-miskinnya keadaan, waktu tampil pemimpin-pemimpin yang lebih jujur, lalu mengundang masyarakat, rakyat untuk membantu negara, tahu nggak bahwa ibu-ibu Korea memotong rambut, mengirimkan rambut untuk diolah oleh negara, untuk membantu ekonomi negara. Dan itu sebabnya industri wig di Korea itu sangat maju. Bahkan ada satu pengusaha dari Korea yang sekarang memindahkan bisnisnya ke Chicago, itu nomor 2 terbesar di Amerika untuk bisnis wig. Ada budaya di sini yang kemudian digunakan oleh ibu-ibu untuk membantu negara. Bahwa bayi yang lahir itu diberikan hadiah, kalau lebih kaya itu gelang atau kalung. Tapi kalau keluarga sederhana itu cincin emas.
Kemudian 1 tahun diberikan hadiah lagi. Dan itu mereka kumpulkan. Kalau anak perempuan begitu lebih dewasa langsung diberikan oleh ibunya. Tapi kalau untuk anak laki-laki disimpan. Dan emas itu nanti dihadiahkan kepada menantunya, menantu putrinya. Nah, untuk membangun negara, tidak tahu siapa yang memulai, tapi seluruh Korea, ibu-ibu menyumbangkan simpanan emas yang nanti dihadiahkan ke anak putrinya kalau sudah menjelang remaja atau kepada menantunya, disumbangkan ke negara. Ekonomi sudah mulai terbantu, tetapi kepala negara waktu itu mengenali bahwa pendidikan itu penting, maka masyarakat, rakyat Korea dibiayai untuk pergi dan belajar ke seluruh dunia. Mereka kembali dengan teknologi dan diperkuat dengan sikap yang sangat militan dalam pekerjaan. Orang Korea itu mudah berantem, mudah bertengkar pada tingkat pribadi. Bahkan kita lihat di DPR-nya, di MPR-nya, itu mereka berantem. Tetapi begitu tentang negara dan penting, mereka menjadi satu dan sangat kuat. Dan itu terlihat sekali. Pulau ini, Jeju ini, dulu adalah pulau tempat menghukum para penjahat. Jadi pencuri, pencopet, penjahat, penganggur yang hanya merusak, itu yang miras-miras oplosan itu kalau seperti di tempat kita itu ditangkap, ditaruh di pulau ini untuk bangun jalan. Nah, jalan berkembang, para penjahat tahu ternyata kehidupan yang sibuk membangun kebaikan bagi sesama itu lebih menarik. Mereka tumbuh dan berbaur dengan penduduk asli di sini dan menjadi orang-orang baik yang disiplin, yang menjadikan Jeju dikenal sebagai kota yang tidak ada pencuri, tidak ada pengemis. Bayangkan itu. Padahal yang dikirim di sini dulu untuk membangun jalan adalah penjahat, pencuri, perampok, apapun. Tapi kalau kita sungguh-sungguh pada tingkat pribadi, selalu ada harapan baru. Itu. Nggak ada rumah, nggak ada orang ya. Ada orang, tapi orangnya suka bohong. Yuk kita buka nih. Nah, ini berarti terima sedekah. Selalu ada harapan baru bagi orang yang melihat gampangnya, janji besarnya, bukan lihat sulitnya. Ya toh? Iya.